Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan role play mengenai skill-skill yang dibutuhkan dari seorang HR. Kita akan mencakup 3 skill. Yang pertama adalah komunikasi. Betul komunikasi? Betul. Betul. Yang kedua adalah problem solving. Betul? Betul. Sip. Yang ketiga apa? Negosiasi. Bagus. Oke. Jadi kita akan membuat suasana ini adalah suasana di mana seorang HR Learning and Development. Jadi seberapa penting skill-skill tersebut di bagian Learning Development. Jadi di video ini kita akan ada peran-peran unik nih teman-teman. Jadi aku Rahmatullah Syabani Praja yang biasa dipanggil Bani yang akan berperan sebagai HR Learning and Development Specialist. Juga terdapat siapa? Saya Ahmad Irfan Fals. Di sini saya akan berperan sebagai karyawan baru. Aku Agis Nadia-Apsari. Di sini saya akan berperan sebagai HR Manager. Saya Sarani Andaini yang akan berperan sebagai supervisor. Gitu teman-teman. Jadi peran-perannya kayak gitu. Jadi kita akan bahas mengenai pentingnya itu bagaimana sih skill-skill tersebut di bagian Learning and Development. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa banyak ting-ting-ting, kita langsung aja ke videonya. Oke. Waduh, minggu depan ada pelatihan HR skill nih. Kenapa ya semua orang tuh heboh banget? Padahal kerjaan juga lagi banyak banget nih. Sore-sore gini ngedemen pelatihan HR skill. Gini loh. Jadi tim Learning and Development itu pasti ngerancang biar karyawannya tuh bisa bekerja. Contohnya misalkan terkait HR skill. Jadi misalkan ada permasalahan terkait HR, apalagi posisi kamu karyawan baru di HR, kamu bisa lebih gampang dan lebih adaptasi deh gitu, karena udah tahu skill-skillnya. Maksudnya? Nah, biar lebih paham terkait apa itu HR skill, teman-teman jangan skip videonya dan lanjut terus nonton. A few moments later. Oke tim, jadi karena sesi pelatihan hari ini kita akan membahas terkait studi kasus ya. Jadi anggaplah kalian mendapatkan kasus ketika klien komplain paketnya atau barangnya tidak datang tepat waktu, dan kalian di sana posisi sebagai customer service. Apa yang kira-kira teman-teman sampaikan dan diskusikan ke klien? Boleh dong, ayo diskusi kita. Tim kita harus jujur sih, tapi harus tetap jaga hubungan. Gimana kalau kita kasih timeline baru dan kompensasi kecil? Tambahkan juga perbaikan sistem delivery-nya supaya nggak telat lagi. Jadi komunikasinya juga harus lebih empatik. Luar biasa. Jadi sebenarnya itu semua adalah inti dari training kita hari ini, yaitu yang pertama problem solving, yaitu tahu akar masalahnya itu sebenarnya apa sih gitu. Dan yang kedua itu komunikasi, yaitu kita tahu kapan kita harus mendengar dan kita harus bicara. Jadi biar nggak lama-lama, kita langsung mulai sesi pelatihannya aja ya. Ayo. Problem solving skills adalah kemampuan mengidentifikasi masalah, mencari dan menyeleksi berbagai solusi alternatif, dan menentukan keputusan dalam menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut Dorner and Fang, problem solving skills adalah kemampuan mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Sedangkan tujuan utama dari problem solving skills adalah untuk mengembangkan kemampuan individu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup kemampuan untuk berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, dan mencapai solusi yang diinginkan dalam berbagai situasi, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Skill komunikasi. Komunikasi adalah proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, serta pengelolaan pesan yang terjadi dari diri seseorang ataupun lebih dengan tujuan tertentu. Yang artinya, komunikasi adalah proses
yang dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia atau ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain yang bersangkutan. Menurut Robbins and Jess pada tahun 2019, komunikasi yang efektif adalah proses menyampaikan pesan yang tidak hanya jelas, namun juga dapat diterima, dapat dipahami dengan tepat oleh pihak lain. Contohnya, coba bayangin atasan bilang, jangan gagal lagi ya, dibandingkan dengan bilang, ayo kita evaluasi bareng supaya tidak terulang kembali. Dua-duanya merupakan pesan yang sama, namun yang satu bikin orang defensif, sedangkan yang satu lebih ke arah kolaboratif. Jadi, intinya adalah komunikasi bukan hanya soal bagaimana kita berbicara, namun juga bagaimana mendengarkan secara aktif, memahami konteks, serta merespon dengan empati. Untuk dapat lebih memahami bagaimana komunikasi dapat bekerja di dunia HR, bisa kalian simak video roleplay setelah ini. Raka, tadi kamu nggak ikut pelatihan ya? Saya ikut Bu, tapi saya lupa absensi. Saya kira absensi itu cuma untuk tim inti. Di email saya juga tidak tertera adanya absensi. Loh, bukannya udah dikasih tahu ya di briefing awal pelatihan? Jujur saja Bu ya, saya ini masih kurang mengerti dengan prosedur dan istilah-istilah email di internal. Saya juga masih baru di sini, jadi saya kurang mengerti dengan sistem di sini. Oh, berarti ini bukan cuma salah kamu. Sistem komunikasinya aja yang harus diperbaiki. Mungkin nanti saya akan diskusikan dengan HR Learning and Development Specialist untuk lebih memberi instruksi yang jelas ke depannya untuk karyawan baru. Skill negosiasi adalah kemampuan untuk mencapai kesepakatan melalui proses dialog, kompromi, dan persuasi antara dua pihak atau lebih, terutama dalam konteks hubungan kerja dan kepentingan organisasi. Menurut Armstrong dan Taylor, pada bukunya yang berjudul Armstrong Handbook of Human Resource Management Practice tahun 2014, skill negosiasi penting dimiliki oleh profesional HR karena mereka sering terlibat dalam pembahasan gaji, kontrak kerja, penyelesaian konflik, dan hubungan industrial. Nah, negosiasi bukan hanya tentang menang, tetapi tentang membangun kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan hasil yang saling menguntungkan atau win-win solution, menjaga hubungan kerja yang harmonis, dan memastikan hak serta kewajiban semua pihak terlindungi. Nah, dengan keterampilan ini, HR dapat menjadi fasilitator perubahan dan penjaga keadilan di tempat kerja. Bagas, tim marketing nggak bisa ikut pelatihan hari ini, padahal kan kita udah jadwalin hari ini ya. Itu gimana ya? Waduh, kalau misalkan nggak bisa hari ini ya Bu, kita bisa kehilangan momentum sih sebenarnya. Cuman gimana kalau misalkan kusaranin kita ubah sistemnya jadi online gitu. Jadi kayaknya mereka lebih aman sih harusnya ya. Oke, mereka butuh fleksibilitas ya emang. Tapi nanti videonya harus interaktif ya. Aku nggak mau videonya cuma sekedar video buat ditonton gitu aja. Oh, tenang Bu, jadi mungkin untuk sekarang saya buatkan modul pre-reading dulu. Habis itu saya buat quiz online gitu. Jadi nanti misalkan kelasnya online, kita nggak cuman liatin video atau cuman dengerin, habis itu ditinggal gitu. Mungkin contohnya kayak gini Bu. Ini dan ini gitu. Gimana? Oke, bagus sih solusinya bagus. Berarti amannya saya buat kayak gini aja? Iya. Oke, saya buat dulu. 6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Saya pikir learning and development itu buang-buang waktu. Tapi saya sekarang sadar kalau learning and development itu membuat saya lebih percaya diri dalam bekerja. Negosiasi yang sehat bikin semua pihak merasa dihargai. Dan problem solving adalah fondasi untuk menciptakan perusahaan supaya terus belajar. Oke teman-teman, jadi kalian bisa ngerti setelah lihat video tadi seberapa penting skill-skill di HR tersebut. Coba bayangin misalkan HR nggak punya skill-skill tersebut, nggak kebayangkan ya udah. Jadi itulah makanya pentingnya skill-skill tersebut. Tadi ada negosiasi, problem solving, juga yang terakhir ada komunikasi, betul. Wow. Jadi itu sangat penting karena kalau misalkan ada beberapa skill yang tidak dimiliki,
sepertinya sulit untuk mengaplikasikan skill HR, apalagi hard skill gitu ya. Jadi mungkin videonya cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih nih teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang udah belajar, yang udah pahamin. Pastinya kita sangat bersyukur, betul. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman karena ini bisa jadi bahan untuk teman-teman yang lain belajar terkait HR ataupun MSDM. Sekali lagi terima kasih banyak. Bye. Bye.